Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan judul Kerinduan Bangsa-Bangsa. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami, agar bila mana kami mempelajari firman Tuhan ini, kami boleh mengerti dan iman kami semakin diperkuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kerinduan bangsa-bangsa. Pelajaran sekolah sahabat ke-12, triwulan pertama tahun 2021. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yesaya 60 ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada semua bangsa. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan mengetahui bahwa manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak dapat datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan yang datang kepada manusia membawa keselamatan itu. Manusia hanya percaya kepada Yesus Kristus, menerima keselamatan itu, berbalik dari dosa-dosanya. Kebenaran Kristuslah yang dapat melayakkan manusia bagi salah satu berkat dari janji Tuhan, yaitu keselamatan. Mari kita pelajari lebih lanjut di hari Minggu. Efek dosa, Yesaya pasal 59. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2, firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Saudara sekalian, dosa dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan menuntun kita kepada kehancuran abadi. Bukan karena dosa sanggup mengusir Allah dari kehidupan kita, tetapi dosalah yang mengusir kita dari Allah. Nah, reaksi Adam dan Hawa setelah berdosa dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 8 adalah ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Prinsip apakah yang diekspresikan pada ayat itu? Pertama, dosa sesungguhnya adalah penolakan akan Allah, berpaling daripadanya. Yang kedua, tindakan dosa sesungguhnya memperkuat cengkraman dosa. Itu sebabnya dosa bukan saja berpaling dari Allah, tetapi hasil dari tindakan itu menyebabkan orang berdosa menyimpang jauh dari Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Allah, bukan karena Allah tidak mau menjangkau orang berdosa, tetapi karena dosa yang menyebabkan kita menolak tawaran ilahi untuk menyelamatkan kita. Kita tidak dapat menyangkali efek dosa di dalam kehidupan manusia. Puji Tuhan, Yesus telah melepaskan kita dari cengkraman dosa, dan Ia telah membayarnya dengan mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Karena itu, sangatlah penting agar kita tidak mengizinkan lagi dosa merasuki dan menguasai kita. Di pelajaran hari Senin, Yesaya pasal 59 ayat 15 sampai dengan 21. Siapa yang diampuni? Nah, di dalam Yesaya pasal 59 digambarkan tentang masalah dosa, namun juga memberikan kabar baik atau solusi, yaitu penebusan. Mengingat bahwa semua orang telah berbuat dosa, sebagaimana dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, maka penebusan tidak didasarkan pada pertanyaan siapa yang berdosa, tetapi siapa yang diampuni. Menarik ini. Kalau demikian, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat diampuni dan diselamatkan. Roma 3 ayat 21 sampai dengan 24. Saudara bisa baca selengkapnya di sana. Yang pertama,
faktor penentu pada hari penghakiman adalah siapakah yang menerima dan tetap menerima pengampunan dengan memiliki iman dalam Yesus. Yang kedua, kita dihakimi menurut perbuatan kita. Tetapi bukan berarti perbuatanlah yang menyelamatkan kita. Bukan. Apa kalau demikian? Perbuatan atau pekerjaan kita menyatakan apakah kita telah sungguh-sungguh diselamatkan. Yakobus 2 ayat 18. Yang ketiga, mereka yang dibenarkan dapat dihakimi sebagai orang benar. Hanya karena dengan iman mereka menerima karunia kebenaran Allah melalui pengorbanan Kristus. Karena iman kita terima sehingga kita dibenarkan. Mengapa perbuatan kita tidak memiliki kontribusi untuk menyelamatkan kita di hari penghakiman? Roma 3 ayat 20 dan 23. Perbuatan adalah ekspresi secara luar, perwujudan dari manusia yang memiliki iman yang menyelamatkan. Pengalaman Kristen yang benar adalah pengalaman di mana iman dinyatakan dalam komitmen setiap hari kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh penurutan kepada hukum. Maksud dari pemberian 10 hukum dalam dunia yang berdosa ini bukan untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui menuruti hukum tersebut. Tetapi hukum itu dimaksudkan untuk menunjukkan atau menyatakan dosa. Pada hari penghakiman, Allah menggunakan perbuatan sebagai bukti bagi ciptaannya, di mana mereka tidak memiliki kesanggupan membaca pikiran seperti Allah. Bagi orang yang telah bertobat, perbuatan iman mereka mengikuti pertobatan. Yesaya 59 ayat 18 sampai dengan 20. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya. Bukan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Pelajaran hari Selasa, seruan universal, terdapat di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 2, firman Tuhan berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Prinsip apakah yang hendak dinyatakan dalam dua ayat tersebut? Pertama, Allah adalah terang. Dialah yang menciptakan terang. Kelepasan bangsa Yehuda dari pembuangan di Babel digambarkan dengan Allah yang menciptakan terang dari kegelapan. Yang kedua, di waktu kemudian, penggenapan utamanya adalah keselamatan hanya melalui Kristus yang sanggup menerbitkan terang dari kegelapan. Yang ketiga, manusia berdosa yang digambarkan dalam kegelapan memiliki harapan besar untuk dipulihkan. Inilah beberapa prinsip yang dinyatakan di dalam dua ayat di atas. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kepada siapakah yang dimaksudkan di ayat ini? Sehingga bangsa-bangsa dan raja-raja berduyun-duyun datang? Kata mu di ayat tersebut dalam bahasa Ibrani berbentuk tunggal feminim. Itu pastilah menunjuk ke Sion yang dilambangkan dengan perempuan. Manusia yang tinggal di dunia ini, hidup dalam kegelapan, akan datang ke Sion. Mereka akan ditarik oleh terang kemuliaan Allah yang telah terbit atasnya. Meskipun Sion adalah Yerusalem, penekanannya di sini adalah pada penduduknya dan bukan pada lokasinya. Itu berarti semua orang harus menjadi terang, bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di seluruh dunia.
melalui Abraham, semua kaum di bumi akan diberkati. Kejadian 12 ayat 3, Kejadian 18 ayat 18, Kejadian 22 ayat 18. Dia dan keturunannya akan menjadi saluran pernyataan Allah kepada dunia. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Allah bukanlah Allah eksklusif kepada bangsa atau orang tertentu. Ia adalah Allah segala bangsa yang sanggup menciptakan terang dari kegelapan, yang memberi harapan di tengah keputusasaan karena cengkraman dosa. Karena itu, seluruh dunia harus diterangi oleh kebenaran ini. Dan kita memiliki peran di sini. Kita bertanggung jawab bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia yang berada dalam kegelapan, karena kita telah beroleh terang. Apakah peran yang telah saya jalani sebagai pembawa terang? Apakah peran saudara yang sudah saudara jalani? Di hari Rabu, tahun rahmat Tuhan, Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Siapakah dia yang diurapi itu? Dia adalah Mesias yang akan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang yang susah dan yang menderita. Di dalam Imamat pasal 25 ayat 10, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengumumkan kebebasan pada tahun khusus, yaitu tahun ke-50. Firman Tuhan berkata demikian, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah milik dan kepada kaumnya. Saudara sekalian, itu berarti mereka yang terpaksa menjadi hamba orang lain karena keadaan supaya dapat bertahan hidup di masa yang sukar akan dibebaskan dan harta milik mereka akan dikembalikan. Imamat 25 ayat 9, tahun Yobel dimulai dengan ditiupnya trompet pada hari pendamaian. Tahun rahmat Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 2 seperti tahun Yobel, tapi ini bukan sekedar perayaan yang ada di dalam Imamat pasal 25. Sebab yang pertama, pelayanan Mesias jauh melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Imamat 25. Itu meliputi seluruh dunia dan menjangkau orang-orang yang tertawan dan dicengkram oleh dosa. Dia juga menyembuhkan yang patah hati, menghibur yang sedih, dan memulihkan mereka. Yang kedua, tahun ini secara khusus diumumkan oleh Mesias. Raja saat dia menyatakan dirinya melalui sebuah pelayanan pembebasan dan pemulihan. Dan yang ketiga, nubuatan Yesaya ini digenapi oleh Yesus saat ia berada di rumah ibadat. Dan setelah ia selesai membaca kitab Yesaya, Yesus berkata, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lukas 4 ayat 21. Pelayanan Yesus menggenapi nubuatan itu. Walaupun kita tentu tidak sama dengan Yesus, tetapi kita harus mewakili Dia kepada dunia. Dalam kapasitas kita yang terbatas, kita pun dapat meringankan beban orang lain yang lapar, yang haus, dan yang menderita karena berbagai pergumulan hidup. Pelajaran di hari Kamis, hari pembalasan Allah, Yesaya 60 ayat 2. Sekali lagi firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 61 ayat 2. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Saudara sekalian, di awal pelayanannya, Yesus menyatakan kegenapan nubuat Yesaya yang memberitahukan tahun rahmat Tuhan yang diwujudkan dalam diri Yesus yang adalah Mesias. Namun, ia tidak menyampaikan adanya hari pembalasan Allah. Barulah saat mendekati akhir pelayanannya di bumi, ia menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa penghakiman ilahi
akan datang di masa depan. Matius pasal yang ke-24. Kapankah kegenapan nubuatan Yesaya 61 ayat 2 secara lengkap? Pertama, hari pembalasan Allah adalah hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Sebagaimana tertulis dalam Yoel 2 ayat 31, Maleakhi 4 ayat 5. Ini akan digenapi saat Yesus datang yang kedua kali untuk membebaskan planet bumi dari ketidakadilan dengan menaklukkan musuh-musuhnya dan membebaskan umat sisa yang tertindas. Wahyu pasal 19. Yang kedua, meskipun Kristus mengumumkan permulaan tahun rahmat Tuhan saat ia memulai pelayanannya di bumi, namun puncaknya adalah pada saat kedatangannya yang kedua kali. Kita mendengar Yesus mengajarkan agar kita memberi pipi kiri kita kepada yang menampar pipi kanan. Matius 5 ayat 39. Namun dia juga mengatakan bahwa keadilan dan hukuman akan dijatuhkan. Matius 8 ayat 12. Lebih lanjut, Paulus berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Tetapi Paulus juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan mengadakan pembalasan bagi mereka yang tidak mau mengenal Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Jika Allah itu kasih, mengapa ia menjanjikan pembalasan? Dan apa yang kita harus pahami dari perkataan Yesus dan Paulus di atas? Pertama, bahwa kasih Allah mendatangkan keadilan kepada mereka yang tertindas. Ia tidak membiarkan orang benar dipermalukan dengan tidak adil. Dan ia juga tidak membiarkan orang fasik terus di dalam kefasikannya. Kedua, hanya Tuhan yang dalam hikmat dan rahmatnya yang tidak terbatas itu dapat membawa keadilan dan pembalasan dengan cara yang adil. Yang ketiga, keadilan dan pembalasan manusia selalu datang dengan semua kesalahan, kelemahan, dan selalu tidak konsisten. Sementara keadilan Allah sudah pasti akan datang tanpa berbagai macam keterbatasan. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan 7. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran kita, yang pertama, dosa dapat menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan dan menuntun kita kepada kehancuran abadi. Bukan karena dosa sanggup mengusir Allah dari kehidupan kita, tetapi dosa mengusir kita dari Allah. Yang kedua, penebusan tidak didasarkan pada pertanyaan siapa yang berdosa, tetapi siapa yang diampuni. Siapa yang diampuni adalah mereka yang telah bertobat dan memiliki iman dalam Yesus. Yang ketiga, Allah bukanlah Allah eksklusif kepada bangsa atau orang tertentu. Ia adalah Allah segala bangsa yang sanggup menciptakan terang dari kegelapan, yang memberi harapan di tengah keputusasaan karena cengkraman dosa. Karena itu, seluruh dunia harus diterangi oleh kebenaran ini. Yang keempat, tahun rahmat atau tahun Yobel adalah tahun pembebasan bagi para budak, kaum yang tertindas. Yesus telah mengumumkan akan hal itu. Dalam kapasitas kita yang terbatas, kita pun dapat meringankan beban orang lain yang lapar, yang haus, yang menderita karena berbagai pergumulan hidup. Dan yang terakhir, kita mendengar Yesus mengajarkan agar kita memberi pipi kiri kita kepada yang menampar pipi kanan kita. Namun dia juga menyatakan bahwa keadilan dan hukuman akan dijatuhkan. Hanya Tuhan yang dalam hikmat dan rahmatnya yang tidak terbatas dapat membawa keadilan dan pembalasan dengan cara yang adil. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran sekolah Sabat yang sementara kami telah pelajari.
Urapi masing-masing kami dengan kuasa roh-Mu, agar kami mengerti, memahami, dan kami semakin dikuatkan, dan kami bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terlebih mereka yang telah mempelajari firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bila mana pelajaran ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain. Dan kiranya kabar sukacita ini semakin meluas di seluruh dunia. Selamat sahabat, selamat belajar. Tuhan memberkati kita.